Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu taufik, kemudian diberikan pertolongan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangannya, serta dapat hadir duduk bermajelis di dalam majelis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga di dunia. Idza marartum biriyadil jannah fafta'u. Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, yakni hilaquz zikr. Majelis yang dimaksud adalah majelis ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah di kitab Alif bab adab al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bab beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kemarin telah kita baca awal muqaddimah hingga sampai adab ketiga, yakni ar-rifqu fil amri wan nahi. Berlemah lembut ketika memerintahkan dan melarang. Kemarin kita telah baca juga dalil-dalil terkait tentang adab ini. Kemudian kita selesaikan bab ini, adab yang ketiga ini. Kita sampai ucapan penulis, kama qala ta'ala li Musa wa Harun alaihi assalam hina amarahuma bidhihabi ila Fir'aun. Berlemah lembut di dalam memerintahkan dan melarang itu sebagaimana juga Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam. Tatkala Allah memerintahkan keduanya pergi menghadap kepada Firaun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergi, katakanlah kalian berdua kepada Firaun dengan perkataan yang layyina, lembut. Ini pelajaran yang sangat berharga. Tidak ada dalam sejarah manusia yang paling durjana, yang paling kejam, yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu, yang paling kejam dan paling bermaksiat kepada hamba Allah Subhanahu, melainkan Firaun. Tetapi Allah memerintahkan nabinya, rasulnya Musa dan Harun untuk mengucapkan dengan ucapan yang lembut. Maka untuk orang-orang yang tidak lebih kejam, tidak lebih durjana daripada Fir'aun, mimbabil aula, maka lebih utama kita berlemah lembut. Misalnya istri kita, misalnya anak kita, saudara kita, apalagi kaum muslimin yang tidak mengetahui ini kebaikan atau keburukan, atau dia menyangka ini kebaikan padahal adalah keburukan, atau perkara-perkara yang tersamar baginya, yang dia tidak tahu, atau dia terkena subuhat karena manusia banyak melakukannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah arfaqu binnas. Ahlus sunnah itu paling lembut terhadap manusia, paling lembut. Bahkan beliau mengatakan ahlus sunnah arhamun nas binnas. Ahlus sunnah itu paling penyayangnya manusia terhadap manusia yang lainnya.
Kenapa? Mereka sangat menginginkan kebaikan apa yang mereka peroleh ada pada orang lain. Karena Ahlussunnah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan pada saudaranya sebagaimana apabila kebaikan itu ada pada dirinya. Maka dia senang hidayah itu dia peroleh, dia pertahankan mati-matian, dia dakwahkan. Maka dia menginginkan kebaikan hidayah itu juga ada pada orang lain. Oleh karena itu tidak ada Ahlussunnah satupun melainkan mereka sangat berusaha untuk mengeluarkan manusia dari kejahilan. Dengan apa? Dengan muhadharah, dengan menulis kitab. Dan tidak ada kelompok di dalam agama Islam yang lebih banyak menulis daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bandingkan kitabnya orang-orang Syiah yang mengaku Islam, tetapi mereka mencoreng nama-nama Ahlul Bait, mencoreng sahabat, mencoreng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril, bahkan mencoreng Allah Subhanahu, bisa dibandingkan berapa jumlah kitab yang mereka miliki. Bandingkan dengan Ahlussunnah. Maka kita dapati mereka adalah orang yang paling menginginkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk kita, meskipun kita tidak bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga ya Fir'aun ini dengan ucapan kalian berdua itu yang lembut, itu dia akan ingat bahwasanya dia ini seorang hamba, seorang makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang dengan datangnya Musa dan Harun membawa mukjizat sekian banyak, itu akan mengingatkan pada dirinya bahwasanya dia adalah orang yang lalai, orang yang lalim. Atau yakhsha, atau dia takut dengan ditampakkan mukjizat itu. Allah tampakkan misalnya Allah mengirimkan angin taufan, angin ribut, kemudian katak, kutu, belalang, darah, sampai terakhir adalah dengan dibelahnya Laut Merah. Tapi dia tidak takut. Justru takut itu menghinggapi ketika dia sudah di depan matanya ada kematian. Dia bukan karena takut, tetapi dia khawatir kebinasaan ada pada dirinya, dan itu adalah sudah terlambat. Faqad marra fatan, ini ada sebuah kisah yang dibawakan oleh penulis yang Syekh Abdul Aziz Ibnu Sayyid Nada hafizahullah taala wa rahimah. Faqad marra fatan yajurru sawbahu bisilata bni Usyam rahimahullah. Ada seorang pemuda yang menjulurkan celananya, isbal, musbilul saub, melewati Silah ibnu Usyam, salah seorang ulama. Fahamma ashabu Silah bizajrihi bisiddah. Lalu teman-temannya Silah, ulamanya ini namanya Silah, saudara-saudaranya, yakni murid-muridnya, itu sudah ingin mengingkari pemuda tersebut yang menjulurkan pakaiannya dengan syiddah, dengan keras. Karena para ulama menganggap menjulurkan pakaian melebihi mata kaki termasuk dosa besar. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah. Buktinya adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah, termasuk pemuka Syafi'iyah, menulis dalam kitabnya Al-Kabair, salah satunya adalah isbal, termasuk dosa besar. Maka berkata Silah, da'uni ukfikum amrahu, biarkan aku saja yang mengingkari. Summa qala, kemudian Silah berkata kepada pemuda tersebut, ya bna akhi, wahai putra saudaraku. Lembut, wahai putra saudaraku, bukan orang yang isbat, tapi apa? Wahai putra saudaraku.
inna li ilaika hajatan. Inna li ilaika hajatan. Sesungguhnya aku mempunyai kebutuhan, punya urusan denganmu. Faqala, maka dia menjawab, pemuda tersebut, mahia, apa itu? Qala, uhibbu an tarfa'a izaraka. Saya suka kalau Anda ini mengangkat kain Anda. Saya suka kalau Anda itu tidak isbal. Faqala na'am wa karamah. Oh ya, dengan senang hati. Faqala silah li ashabi. Maka silah tadi, ulama tadi mengatakan kepada teman-temannya, hadza kana amsalu mimma aradtum. Inilah ya, cara yang lebih mengena sebagaimana yang kalian inginkan, tujuannya sama. yakni apa? Mengingkari perbuatan orang tadi, pemuda tadi, agar mengangkat pakaiannya. Fa innakum law satamtumuhu au adaitumuhu, seandainya kalian tadi itu mencaci dia atau menyakiti dia, maksa dia untuk mengangkat celananya, la syatamakum, pasti dia akan mencela kalian. Sebuah kisah yang menarik disebutkan di sini, dan semisal ini ada sebuah kisah yang disahkan oleh Nabi SAW terkait dua Bani Israel, dua orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah ini saling bersaudara, ini maksudnya teman dekat. Yang satunya Allah takdirkan dia pecandu khamr, yang satunya ahli ibadah, abid, tapi dia tidak berilmu, abid. Dia menyibukkan dirinya, umurnya untuk beribadah kepada Allah. Maka tatkala melihat saudaranya minum minuman, dia pun mengingkarinya. Dan itu sudah betul. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Karena siapa yang melihat kemungkaran, ya maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Maka temannya mengatakan, apakah engkau diciptakan untuk mengurusi saya? Mungkin kalau kita ini dikasih tahu ya, bahasa kita begitu. Tapi dia menahan diri. Sudah bagus. Kemudian bertemu lagi dalam keadaan sang saudaranya tadi minum khamr. Diingatkan lagi. Maka jawabannya, ini urusanku dengan Allah. Kamu gak usah ikut-ikut. Ya betul. Bermaksiat itu urusan seorang dengan Allah. Tapi apa? Di sini saudaranya sudah tidak tahan. Ya, sampai dia mengatakan, wallahi, demi Allah, la yarham Rabb. Allah Rabbmu tidak akan merahmatimu. Maksudnya tidak akan mengampuni dosa. Kemudian keduanya wafat, dan Rasulullah mengisahkan nanti pada hari kiamat mereka berdua akan dibangkitkan, dan Allah mengatakan, man qala anna lillah aghfiru. Mana orang yang pernah dulu mengatakan bahwasanya saya tidak akan mengampuni. Kemudian didatangkan seorang pemuda tadi, maka dia pun diseret ke dalam neraka, dan orang yang mabuk tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dalil bahwasanya boleh kita minum khamr. Tapi apa? Yang pertama, bahaya mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sebuah perkataan bahwasanya termasuk dosa besar setelah kesyirikan selain bid'ah adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Rabbku melarang dari perbuatan fawahish, keji, perzinahan, LGBT, nikah mut'ah, nikah kontrak, sejenis itu, yang kaitannya dengan kemaluan, kehormatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia kecuali dengan cara yang hak, yakni pernikahan, atau milkul yamin yang syar'i, ya, bukan milkul yamin ala doktor
Siapa? Abdul Iblis katanya Ustaz Abu Ubaidah. Ya. Kemudian yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, Allah melarang hal tersebut. Kemudian melarang pula berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan seorang apapun yang itu tidaklah diturunkan penjelasannya oleh Allah. Kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau mengatakan tentang Allah sesuatu yang engkau tidak ketahui. Sesuatu yang tidak engkau ketahui. Yang engkau tidak ketahui ada dua. Bisa kita berbuat sesuatu mendahului Allah. Seperti tadi kasusnya seorang Bani Israel. Dari mana dia tahu bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya? Berarti dia mengatakan mendahului dari kehendak Allah. Sedangkan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengintervensi Allah, mengganggu-gugat Allah. Tapi dia kurang sabar sehingga jatuh di dalam dosa yang sangat besar. Yang kedua, bisa jadi orang berkata tentang Allah itu adalah mengarang, buat kedustaan. Semisal orang-orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Kedua tangannya Allah itu terbelenggu. Ya. Tangannya Allah kedua itu terbelenggu. Maksudnya terikat, pelit. Maka Allah membantah mereka. Ghullat aydihim, justru tangan mereka itu yang pelit. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Tatkala mereka mengatakan Isa adalah ibnullah, Isa adalah anaknya Allah, maka mereka mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa mereka ketahui ilmunya. Padahal Allah jelas tidak menjadikan seorang pun sebagai anak. Maka ini dosa besar. Apakah mutlak berkata tentang Allah itu dosa besar? Asalnya dosa besar, tergantung dan perkara apa. Misalnya dalam perkara seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kufur, dia keluar dari agama Islam. Apabila dalam perkara bid'ah, maka bid'ah pun ada perinciannya. Apakah bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan pelakunya atau ghair mukaffir? Dan ini penjelasan cukup panjang di kitab-kitab akidah, semisal kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Karena bid'ah di sana ada beberapa sisi pembagiannya. Yang sudah belajar siapa coba? Kitab Al-I'tisam. Ada? Nggak ada ya. Saya juga belum. Ya. Saya cuma baca mukhtasornya, ikhtisornya, ringkasannya. Karena I'tisam kitab yang sangat besar, tebal. 2 jilid tebal. 2 jilid segini. Ya, 1 jilidnya segini. Saya hanya punya ringkasannya. Sepertiga kitab ini. Ya. Penting kita mempelajari itu biar kita dalam perkara bid'ah kita bisa memposisikan seorang pelaku kebid'ahan secara profesional dan proporsional. Karena tidak semua pelaku bid'ah itu kemudian dikatakan mubtadi' sebagai ahli bid'ah. Karena ada orang bid'ah Anda tidak tahu atau ijtihad. Nah, ini masalahnya semakin melebar. Intinya adalah dalam kisah yang disebutkan oleh penulis ataupun kisah dari Nabi SAW yang barusan tentang 2 Bani Israel itu, hendaknya kita bersabar. Dan ini adalah termasuk perkara yang paling besar di dalam menentukan hasil apa yang telah kita usahakan. Tadi orang-orang Bani Israel sudah usaha, ya, bersabar dia 1-2 kali. Tapi apa? Dia lupa hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan dia. Hingga dia mengucapkan suatu ucapan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Dan adab yang keempat dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah bersabar. Ini bersabar. Berkata Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala,
Wa ma'nahu huna wa maqsuduhu anna al-amiran nahiya yajibu an yatahalla bil hilm. Maksudnya adalah orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib berhias, ya, berhias dirinya, ya, berdandan dengan sifat hilm. Halim. Hilm itu enggak kerusak-kerusuk. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ceroboh. Jadi dipikir matang-matang. Ini pas enggak saya amal ma'ruf nahi mungkar? Ini kalau saya ingkari kira-kira ada maslahat yang lebih besar atau sama dengan mudarat, atau mudaratnya lebih besar atau melahirkan mudarat yang lain. Di sini adalah kata hilm. Ya, meskipun sebagian kami lihat terjemahan al-hilm itu diartikan apa? Lembut. Ya. Allah itu punya nama Al-Halim, yang maha lembut. Ya, hilm itu tadi enggak kerusak-kerusuk, enggak sembrono. Yang memikirkannya dengan matang, menimbang maslahat dan mudarat. Dan ini adalah adab yang keempat dari bab ini, yakni al-hilm. Termasuk makna hilm adalah as-sabr, bersabar. Wa alla yakuna ghadhuban, dan tidak sepatutnya seorang yang beramar ma'ruf itu marah, atau seorang yang pemarah, mudah marah. Seperti nanti kisah tadi, dia akan mengucapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu. Fa innahu law lam yakun haliman ma sabara ala jidalin nas ma'ahu. Beliau memberikan alasan, seandainya seorang yang beramal ma'ruf itu enggak punya sikap halim, maka apa? Bisa jadi dia tidak akan bersabar dengan bantahan manusia tatkala dia beramal ma'ruf nahi mungkar. Karena manusia itu ya punya kepala, dan kepalanya ada isinya. Punya hati, punya pengikut, ada yang diikuti juga. Kadang-kadang manusia diingkari itu, ya dia malah justru melawan kita. Jangan sok suci, ya. Kamu urusi dirimu sendiri dulu. Ngaca dong, gitu ya. Tahu dirilah. Kamu sudah selesai tahajudnya. Nah, sudah hafal kitab ini, kitab itu. Kamu sudah sering nggak duduk di majelis ilmu? Ini seperti itu. Ada bantahan. Maka harus bersabar. Dan nggak perlu diladenin kalau begitu. Biasanya kalau sudah ngikuti permainannya, ya biasanya apa? Akhirnya dusta. Saya sudah kok baca kitab, saya sudah kok duduk di majelis ilmu. Akhirnya begitu. Sehingga apa? Mestinya itu amalan yang dia sembunyikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia ceritakan. Dan itu bisa jadi apa? Di situ setan masuk. Sehingga apa? Dia merasa ujub, sudah belajar kitab ini, kitab itu. Sudah ke ustadz ini, ke ustadz itu, syekh ini, syekh itu, dan seterusnya. Ini permainan yang berbahaya. Ketika kita dijidal, dibantah, cukup kita apa? Membantah dengan baik. Kalau tidak, ya anggap angin lalu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bukan berarti mereka anjing. Ya, tapi terutama di dunia sosmed. Sosmed itu daerah yang riskan. Setiap orang apa? Boleh berkomentar. Ya. Ya, karena itu kita tidak perlu meladeni, ya, atau mengambil hati, terbawa ke suasana, ya habis waktu kita untuk membantah. Cukup kita menyampaikan kebenaran, ya. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya kita doakan semoga ya suatu saat, entah kapan, syukur-syukur kalau cepat, ya Allah berikan hidayah kepada saudara kita. Nah, kemudian beliau mengatakan, bal wa man sabara ala ma'siyatihim aslan wa hina idzin qad yaqa'u huwa fi munkarin akhar. Bahkan terkadang orang yang tidak bersabar terhadap maksiat orang lain itu bisa jadi apa? Muncul atau melahirkan kemaksiatan yang lain. Mas, tolong mas, zikirnya jangan keras-keras, mengganggu ini. Orang lagi zikir sendiri-sendiri sampai keras-keras. Orang kadang-kadang apa? Setannya besar. Justru apa? Zikirnya
mungkin sambil joget ya, sambil berdiri, atau dia semakin mengeraskan suaranya. Nah, maka di sini apa? Orang harus bersabar. Ya, harus bersabar. Ya, ucapan beliau cukup panjang di sini. Wa qad yukhrijuhu ghadabuhu anil haq. Dan kadang-kadang marahnya itu keluar bukan karena kebenaran, karena terbawa emosi. Tadi dia sudah bersabar, karena meladeni, akhirnya apa? Terbawa suasana, ikut marah. Akhirnya tadi mengingkari, sekarang mencaci maki. Nah, ini yang tidak sepatutnya. Bal qad yakunu ghadabuhu sababan fi nufurin nasi minhu. Bahkan terkadang juga marahnya itu akhirnya menjadikan sebab manusia itu lari dari kebenaran. Nah, itu bid'ah ya. Jangan sama dia. Apa sih orang ini tiba-tiba bid'ah? Ya udah, kamu naik onta aja. Kalau haji sudah nggak usah naik pesawat. Mik bid'ah. Ada lagi saudara kita. Kalau nggak sama ustadz ini mesti salah. Itu ustadz radio itu, jangan radio itu, radio ini aja. Ada seperti itu. Manusia seperti itu. Ada kadang-kadang ta'assub terhadap guru. Jangan itu. Kajian tauhid aja. Ngapain belajar fikih? Tauhidnya belum betul kok belajar fikih. Ini kadang-kadang apa? Muncul dari saudara kita. Benar, tauhid adalah awalan ahamul muhimmat, paling pentingnya suatu urusan dalam agama ini. Tetapi jangan mengingkari orang yang belajar fikih. Apakah dia tahu orang yang belajar fikih itu tauhidnya nggak benar sehingga dia meninggalkan pelajaran tauhid? Bagaimana dengan orang-orang di pondok? Di pondok itu ya tauhid, akidah, fikih, usul fikih, qawaid fikih, bahasa Arab, balaghah. Kemudian apakah semua pondok itu akan ditahdir? Dan ini ada kenyataan. Dan semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan hidayah kepada saudara kita yang kaku di dalam permasalahan dakwah tauhid. Gak boleh. Apa itu? Dakwah rumah tangga. Apa-apa sekarang dakwah rumah tangga. Seakan-akan perkara dunia ini hanya isinya rumah tangga. Lihat itu. Kalau kajian rumah tangga itu sangat ramai. Kalau fikih itu ramai. Tauhid itu sepi. Menunjukkan umat ini butuh pelajaran fikih. Iya betul. Tetapi Anda mengingkari itu apakah di atas ilmu? Bisa jadi orang yang belajar rumah tangga tadi, fikih rumah tangga, sudah paham. Atau dia tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Sehingga urusan dia yang lebih besar adalah bukan dalam masalah kesyirikan, tapi problem rumah tangga. Gimana caranya ini? Istri diajak kajian tauhid, nggak mau. Akhirnya kok dia mau ikut kajian rumah tangga? Nah, dia aja. Kemudian apa? Nanti ditanyakan ke ustadznya, Ustadz tolong nasihat untuk kita tentang kajian tauhid. Ini kadang-kadang alasan-alasan yang itu sebenarnya harus kita berikan uzur kepada saudara kita. Kita aja kalau dalam permasalahan sesuatu itu senang diberi uzur kan? Kenapa terlambat? Kita lebih senang kalau apa? Nggak perlu ditanya. Rumahnya jauh atau dekat, tapi harus mutar. Nah, kita suka kan kalau nggak usah ditanya. Oh Ustaz, lain kali jangan terlambat ya. Kita lebih suka begitu daripada Ustaz kenapa terlambat? Kemarin terlambat, sekarang sudah terlambat lagi. Ya, rumah dekat sini situ aja loh. Masa terlambat? Itu Ustaz itu loh. Satunya rumahnya tuh sana saat jauh macet itu, di sini nggak terlambat. Antum kok terlambat? Ya, ini kadang-kadang apa? Itulah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui manusia. Maka orang yang beramal ma'ruf nahi munkar harus punya hilm, kesabaran. Ya, kita lebih baik apa? Ketika marah itu diam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian itu marah, hendaknya dia diam. Kenapa? Kalau orang itu marah, lisannya dibiarkan bebas, ya dosanya jatuh banyak daripada kemaslahatan. Mungkin dia akan mencaci maki, mungkin dia akan berbohong, mungkin dia akan menyakiti dan seterusnya. Lebih banyak mudaratnya daripada
ya dia mending diam sambil menahan marahnya. Wah, wallahu a'lam. Nanti kita akan sampai bab tentang marah. Nah, langsung ke adab yang kelima, ilzamun nasi bil amri wan nahi. Ini juga termasuk yang paling penting, yakni hendaknya seorang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu mewajibkan dirinya untuk melakukan itu dulu. Kalau dia mengajak sholat ke masjid, maka ya hendaknya dia juga semangat untuk sholat di masjid. Kalau dia melarang dari kebid'ahan, ya dia dulu harus apa? Juga jangan terjatuh dalam kebid'ahan. Apa kata manusia? Ah, dia ini nyuruh-nyuruh sholat, dianya ada di warung. Nah begitu. Tidak masalah. Orang ke warung kopi, minum kopi, tidak masalah. Tetapi ketika tatkala seseorang memerintahkan kepada suatu, kemudian justru dia menyelisih, pasti manusia itu akan berkomentar. Apalagi orang Indonesia suka komentar, suka celometan. Suruh nyuruh-nyuruh apa? Taat kepada pemerintah, dia sendiri mengkritik pemerintah. Nah, begitu orang Indonesia begitu. Dia suruh berbuat baik kepada istrinya, tapi apa? Dia sendiri, aku tahu dia mukul istrinya. Nah begitu. Ya, dia nggak boleh ngibah orang. Ternyata apa? Dia malah ngajak ngibahin Ustadz si fulan. Terus, itu manusia. Oleh karena itu, orang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, hendaknya memulai dari dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala justru bahkan mengingkari orang-orang yang sengaja berdakwah tapi dirinya sendiri apa? Dilupakan. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun?" Apakah kalian itu menyuruh manusia kepada kebaikan dan kalian itu lupa terhadap diri kalian sendiri? Bahwasanya kalian itu justru apa? Menyelisihi apa yang kalian perintahkan. Sedangkan kalian ini membaca Alkitab. Meskipun ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu kepada orang-orang ahli kitab, tapi para ulama menyebutkan al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan sebab kekhususan ucapan Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayat ini tertuju pada ahli kitab, tapi secara umum ini adalah untuk kita. Ya. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengucapkan sesuatu apa yang kalian tidak perbuat? Sungguh besar perkaranya di sisi Allah. Kalian mengucapkan sesuatu apa yang kalian tidak perbuat. Wa qala Syuaib alaihissalam, dan berkata Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu. Tidaklah aku ini menginginkan menyelisih kalian di dalam apa yang aku perintahkan. Ini adalah contoh yang Allah berikan. Nabi Syuaib itu memerintahkan sesuatu, yakni bertauhid, meninggalkan kesyirikan, tapi beliau telah mendahului mereka dengan bertauhid dulu, tidak menyekutukan Allah, kemudian baru mengajak manusia, kaumnya. Dan tidaklah apa yang aku lakukan ini melainkan agar islah, memperbaiki urusan kalian semampu. Ini adalah seorang nabi yang mulia, Syuaib alaihissalam. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam khaturata hadzal fi'l. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahaya perbuatan ini. yakni apa? Menyuruh justru menerjang apa yang dia suruh sendiri. Yakni dalam sebuah hadis, yu'ta bi rajuli yaumal qiyamati yalqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu am'aun batnihi. Ketika dia sudah di neraka, ususnya
perutnya tadi terurai. Ya, brodol bahasa orang Sidoarjo. Keluar ususnya dari perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birroha. Dia muter-muter, sibuk ngumpulin apa? Ususnya tadi yang terurai. Diambilin ususnya. Sebagaimana keledai mutari apa? Alat penggilingan. Dulu zaman dahulu itu alat penggiling itu adalah di sini, kemudian diberikan alat yang bahan untuk yang digiling, dikasih batu, kemudian apa? Ada kayu atau tali, keledainya mutarin sehingga alat ini berputar. Ngepres apa? Bahannya tadi buat tepung. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan orang yang semisal itu dengan himar, yakni keledai yang memutari gilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu berkumpullah penduduk neraka. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya fulan, malaka, wahai fulan, ada apa denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu kamu ini yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar? Fayaqulu bala, dan dia pun menjawab, iya. Qad kuntu amiru bil ma'ruf wala atihi. Dia menyebutkan alasannya kenapa dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina seperti itu. Dahulu aku di dunia mengajak kalian kepada kebaikan, tapi aku sengaja meninggalkannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku dahulu mengingkari kalian, melarang kalian dari kemungkaran, tapi justru aku sengaja mendatanginya, melakukannya, mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pelajaran terutama bagi saya. Tanggung jawabnya sangat besar bagi seorang dai untuk bercermin apakah yang disampaikan ini sudah dia lakukan terlebih dahulu atau perkaranya dia belum mampu untuk melaksanakan. Kalau dua-duanya, insya Allah tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah perkara yang ketiga. Dia mengajak sesuatu, tetapi dia dengan sengaja, dia tidak bersegera, dia tidak bertaubat kepada Allah. Justru dia merasa enak. Dan manusia tidak ada yang tahu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat kami untuk diri kami dan antum, ya, apalagi penggiat dakwah, takmir masjid, kemudian sosmed, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memulai kebaikan itu dari kita sendiri. Begitu banyak orang-orang yang kenapa tidak tertarik dengan dakwah kita? Bukankah yang kita sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul? Mungkin bisa jadi karena kita justru melanggar apa yang kita perintahkan, kita ajak mereka. Kita mengembar-gemborkan dakwah tauhid, tetapi kita justru melaksanakan, menyelenggarakan kajian tauhid, tetapi kita tidak hadir. Atau kita tidak faham dengan tauhid. Atau kita mengajak manusia untuk mengikuti sunnah salafus salih, tapi justru kita mengikuti qala fulan, qala allan, meninggalkan perkara yang justru kita dakwahkan, kita ajak manusia kepadanya. Dan hendaknya kita memperbanyak bertobat kepada Allah dan memohon pertolongan di dalam mengemban amanah ini. Karena dakwah itu berat. Dakwah itu berat. Mengamalkan Islam itu tidak berat, tapi berdakwah itu berat. Oleh karena itu Allah jadikan dai itu pahalanya besar. Kenapa? Sesuai dengan resikonya. Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal.
Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Dan kita tak ketahui bersama, nabi itu ada yang dibunuh, ada yang diancam, ada yang benar-benar mau dibunuh tapi Allah selamatkan dia. Ada yang sudah dapat azab, dibakar, semisal Nabi Ibrahim, tapi Allah selamatkan dia. Ada yang terusir seperti Nabi Muhammad SAW, dilukai dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang di bawah para nabi dan seterusnya. Maka yang ketiga, hendaknya kita bersabar di dalam berdakwah, bersabar terhadap diri kita sendiri. Kita harus memaksakan agar jiwa ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena jiwa kita ini bukan jiwa yang maksum, bukan jiwanya seperti jiwa Nabi SAW. Karena jiwa kita ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam suratnya Yusuf, inna wala ubarri'u nafsi, saya tidak mensucikan jiwaku ini. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini, hawa nafsu ini suka memerintahkan kepada kejelekan. Ya, kita rehat dulu untuk adzan. Kita lanjutkan sebentar untuk menyelesaikan adab ini. Beliau mengatakan, "Fahadza tahdhirun khatirun min al-amal bi khilafil qaul." Dan ini adalah bahaya, peringatan yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang beramal tapi menyelisihi ucapannya. Dan akibatnya juga sangat besar sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimallahu man qala, semoga Allah merahmati orang yang mengatakan, ulama us-su'i jalasu ala babil jannah yad'una an-nasa ilaiha bi aqwalihim wa yasuddunahum anha bi af'alihim
ulama yang jelek, yakni ulama yang hanya memerintahkan kepada yang ma'ruf, justru mereka sendirilah orang yang pertama kali menampakkan penyelisihannya. Itu ulama su. Jadi mereka berilmu, tapi ilmunya tidak memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri. Apa kata seorang ini? Ulama yang jelek itu, mereka itu ibarat duduk di pintu surga, duduk di depan pintu surga, memanggil manusia, menyeru manusia, mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga tersebut dengan ucapannya. Tetapi perbuatannya menghalangi manusia untuk masuk surga. Fa innan nasa yaqulun, karena manusia itu akan mengatakan, "Lau kana inda haula'i min khair lakanuhum awwal muntafi'in." Karena manusia itu akan mengatakan, apa yang mereka katakan? Seandainya ulama itu baik, niscaya apa? Mereka itu yang pertama kali dapat manfaat dari ucapannya sendiri. Karena itu peringatan bagi saya, bagi antum, bagi siapa saja penggiat dakwah yang tidak memulai dari dirinya sendiri. Bukan berarti kemudian tidak berdakwah. Dan kita akan baca tanbih, peringatan dari penulis di sini. Beliau mengatakan tanbihun, peringatan. Wa hahuna mas'alatun hammatun jiddan. Ini ya, di sini ada permasalahan yang penting yang perlu beliau bahas. Wahia, yaitu ana ba'dun nasi yakhda'uhu syaitan. Ada sebagian manusia yang dibuat mainan oleh syaitan. Yaqulu lahu, syaitan berkata kepadanya, "Ma dumta la ta'malu bima taqul fahdhar minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Selagi kamu tidak mengamalkan, kamu hati-hati, enggak usah ngajak orang kepada kebaikan. Ini setan. Ini setan. Setan mengatakan, kamu belum melaksanakan, hati-hati. Jangan sampai kamu memerintahkan kepada kebaikan yang belum kamu lakukan, atau mencegah kemungkaran yang justru engkau lakukan. Kita selesaikan. La'alla tastahiqu hadzal dhammal warid fil kitab wa sunnah. Bisa jadi kamu itu justru yang disebutkan apa yang dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setan. Luar biasa. Wa li'anna dzalika min akbaril maqti indallahi ta'ala. Lu lihat. Iblis itu cerdiknya luar biasa. Karena itu termasuk sebesar-besar dosa di sisi Allah. Sebagaimana dalam surat As-Saff tadi. Wa madza yaqulu ankan nas wa hum yarawnaka tukhalifu ma ta'muru bihi wa tanha anhu. Apa yang dikatakan manusia kalau melihat kamu mengajak kepada sesuatu ternyata engkau menerjangnya. Engkau mengajak sesuatu kepada kebaikan, justru engkau meninggalkannya. Apa yang dikatakan manusia? Inna hadza la yaliku, ini enggak pantas. Itu ucapan iblis. Loh, kok dari mana kok tahu? Ya, ini ucapan Ibnu Jauzi. Saya nasihatkan untuk saya pribadi dan antum baca kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, agar kita tidak dipermainkan oleh iblis. Seperti ini. Ya, kita sudah berusaha memperbaiki diri untuk mengajak manusia, kemudian kita sudah berusaha untuk mengamalkannya. Tapi di sana iblis nggak akan putus asa dia. Dia akan berusaha bagaimana menggelincirkan kita. Dia ingin masuk neraka bersama kita. Wa hadza muzlikun khatirun jiddan. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan ini adalah perangkap iblis yang sangat berbahaya. Qad nabbaha ilaihi ulama, dan sungguh para ulama telah menjelaskan, memperingatkan akan bahaya ajakan iblis ini, perangkap iblis ini. Fa innahu ma min insanin yakhlu min adz-dzunubi wal uyub. Kenapa? Mana ada manusia yang tidak punya dosa dan punya kesalahan? Siapa? Rasulullah aja. Abu Bakar ada, Umar ada, apalagi kita nggak ada apa-apanya. Pasti ada kesalahan dan kekurangan.
Walau annal insani taqa'asa hatta yatatahhar min jami'id dhunub ma amara ahadun minal ma'rufi wala naha 'anil munkari abada. Perhatikan, Ibnu Jauzi mengatakan seandainya manusia itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar lantaran dia punya dosa, dia masih punya kesalahan, punya aib, kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada seorang pun akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ulama pun, ulama itu juga punya salah, tapi kebaikan mereka lebih banyak. Walidha qala Sa'id bin Jubair rahimahullah. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir, murid senior Ibnu Abbas, seorang tabi, beliau mengatakan, "Lau kana al-mar'u la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bil ma'ruf wa la naha 'an munkar." Seandainya seorang itu tidak beramal ma'ruf nahi mungkar sampai dia itu nggak punya dosa. Aduh, saya mau ngajak kajian tauhid tapi saya nggak ikut kajian, nggak usah. Waduh, saya bisa ngadakan tapi saya nggak bisa hadir. Istri ada urusan. Ya udah, nggak usah ngadakan kajian. Aduh, saya lagi kerja. Ini ada kajian sifat salat Nabi. Nah, saya nggak hadir. Nanti ngajak nggak hadir. Nggak usah. Gimana? Nah ini. Maka kata Sa'id bin Jubair, maka tidak ada seorang pun yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini ciri khasnya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian ini sungguh adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah. Apa ciri mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan. Apa? Agar kalian ini ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian beramal ma'ruf, nahi al munkar, dan beriman kepada Allah. Wa qala Ibnu Jauzi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, setelah mendengar ucapan Sa'id bin Jubair tadi, wa sadaqa man alladhi laisa fihi syai'. Telah benar Sa'id bin Jubair rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya. Siapa seorang yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki ketergelinciran? Bahkan imam mazhab yang 4 aja punya kesalahan. Tapi apa? Mereka tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Wa qala Ibnu Jauzi rahimahullah, wa qad labasa iblisu ala ba'dil muta'abbidina fayara munkaran fala yunkir wa yaqulu inna ma ya'muru wa yanha man qad salaha. Sungguh iblis membuat talbis, buat perangkap, memperdaya kepada sebagian orang ahli ibadah. Tatkala ahli ibadah itu melihat kemungkaran, maka mereka apa? Diganggu oleh iblis dan bala tentaranya agar jangan mengingkari kemungkaran. Jangan mengingkari kemungkaran. Kemudian iblis itu membisiki, "Innama ya'muru wa yanha man qad shalah." Yang berhak untuk mengingkari dan melarang itu hanya orang yang terbebas dari dosa. Kamu itu dosanya banyak, yang kamu ingkari itu loh yang kamu kerjakan. Begitu iblis. Wa anna lastu bisolahin, sedangkan saya ini, ya, dibisiki, kamu itu juga bukan orang yang soleh. Fa kaifa amiru ghairi, lantas bagaimana saya mengingkari orang selain diri saya? Ini, ya. Wa hadza ghalat, ini adalah kesalahan. Li'annahu yajibu alaihi an ya'muru wa yanha walau kanat tilkal ma'siyata fihi. Karena wajib bagi seseorang itu yang melihat kemungkaran itu jelas bagi dirinya.
Perhatikan ya, jelas, tidak ada subuhat atau tidak ada salah. Jadi dia harus tahu apa yang dia lihat itu kemungkaran yang pasti atau bisa dipastikan itu kemungkaran, bukan karena subuhat. Misalnya nanti dibahas di sini persisihan para ulama. Misalnya ada temannya ruku, turun sujud lututnya dulu, sedangkan dia tangannya dulu. Kamu turun tuh kayak onta, gak boleh. Rasulullah melarang. Ya. Maka di sini apa? Ada subuhat, ada yang tersamar. Karena perkara ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Maka dalam perkara yang semisal itu nggak boleh ada pengingkaran. Tapi dibahas boleh di kajian fikih atau dalam majelis ini muhadharah boleh. Tapi mengingkari orang yang menyelisih dari apa yang dia percayai dalam misal perkara itu tidak boleh. Dan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian beliau mengatakan, ini Jauzi rahimahullah, illa annahu mata ankara mutanazihan anil munkar asara inkarahu wa idza lam yakun mutanazzihan lam yakad ya'malu inkaru fayanbaghi lil munkir ayunazziha nafsahu liyuthira inkarahu. Karena kewajiban orang yang mengetahui kemungkaran itu untuk mengingkarinya, sebagaimana dalil Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Wa idza lam yastati fa bilisani, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati fa biqalbi fa huwa wa kadzalika adhaful iman. Dan apabila dia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Kecuali di zaman fitnah. Di zaman fitnah mengingkari dengan hati bukan termasuk selemah-lemahnya iman, karena ada dalil yang mengecualikan. Maka nasihat dari Ibnu Jauzi adalah hendaknya seorang itu meskipun dia jatuh di dalam perkara yang dia ngajak orang lain untuk kebaikan itu, dia nggak melakukannya, ada usaha untuk apa? Berusaha untuk melaksanakannya. Jadi dibolehkan. Bukan sebagaimana iblis tadi, nunggu kamu nggak boleh punya salah dulu, baru kamu boleh amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan terkait tentang firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wal gharadu anna Allah Ta'ala dhammahum ala hadha as-sani wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim haitsu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'aluna wa laysa al-muradu dhammahum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahum bal ala tarkihim lahum. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah di sini Allah mencela mereka, yakni orang-orang yang sengaja meninggalkan kebaikan yang dia perintahkan. Dia sengaja, tidak ada usaha dari hatinya, tidak ada niatan untuk mereka laksanakan. Jadi sekedar ngajak manusia saja, entah itu demi harta dunia. Misalnya seorang ustaz, ujian ustaz besar, demi dapat amplop si putih, ya, dia melarang dari kesyirikan, dia melarang dari kebid'ahan, karena masjidnya masjid tauhid misalnya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu pula orang yang melarang, dia melarang dari sesuatu karena di sini ada ustadz yang melarang misalnya bid'ah. Maka kalau saya ngajar di sini, saya juga harus melarang bid'ah. Kalau nggak gitu, saya nggak akan dipakai lagi. Nah ini juga yang dimaksud oleh Ibnu Katsir terkait firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah tadi. Fa inal amra bil ma'ruf huwal ma'ruf. Karena mengingkari, mengajak kepada
yang baik itu adalah sebuah kebaikan. Wa huwa wajibun 'alal 'alim, dan itu adalah kewajiban bagi seorang yang berilmu. Walakinul wajib wal aula bil alim ay yaf'aluhu ma'a min amrihim bihi wa la yatakhallaf anhum. Dan kebaikan itu mestinya wajib bagi seorang yang berilmu itu, dia mestinya terlebih dahulu untuk melaksanakannya. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Meskipun seandainya dia memerintahkan kepada ma'ruf, kemudian dia belum atau tertinggal dari apa yang dia dakwahkan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, kalau misalnya sebagai bukti, orang itu belajar manasik haji, nunggu, maksudnya dia bisa mengajarkan manasik haji, dia nunggu, saya belum haji, saya nggak akan mengajarkan manasik haji. Ya terus manusia lagi butuh, belajar ke siapa? Caranya sudah haji. Ya, ustadz siapa? Berapa banyak yang sudah berhaji dan dapat mengajarkan manasik haji? Ini sisi pendalilan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Faqula minal sudah kita baca. Maka setiap dari perkara yang ma'ruf itu hendaknya orang yang berilmu wajib terlebih dahulu untuk melaksanakannya, dan tidaklah menggugurkan orang yang belum melaksanakan itu untuk apa? Tidak berdakwah, tidak gugur. Dia belum melakukannya berarti apa? Kemudian dia pemahamannya kalau gitu nggak boleh dakwah, itu ada kesalahan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan insyaallah kalau ada pertanyaan bisa lanjut di insyaallah pertemuan yang akan datang sampai kita menyelesaikan bab ini, bab yang cukup berat terutama bagi kami sebagai dai, sebagai seorang pengajar. Wallahu ta'ala alam. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.